Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pak Bupati yang kami hormati dan kami muliakan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua insyaAllah. Para asatidzah, para ustadz yang hadir, Pak Ustadz Ketua MUI juga, Ketua MUI, ya, yang juga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati. Pertama, Masya Allah, pertanyaan beliau, ada orang yang suka baca Quran, tapi belum tahu baca Quran. Dan ada orang yang sudah tahu sedikit-sedikit, makhrajnya belum benar, tajwidnya belum baik. Ya, bagaimana dengan orang yang seperti ini dan dia baca Quran, apakah dia dapat pahala atau tidak? Saya tambahkan, ada juga orang yang sudah lancar, sudah tahu, tapi tidak mau baca Quran. Ini lebih parah lagi. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan dia kenikmatan berupa baca Quran yang baik, sudah mahir dalam baca Quran, tapi dia tidak manfaatkan. Kecuali mungkin di Ramadan baru dia buka Al-Quran. Ya, subhanallah. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh kembaran nama saya, Khalid ibnul Walid. Ya, Khalid ibnul Walid yang ini sahabat Nabi. Kalau Khalid ibnul Walid yang hadir ini sahabat Pak Bupati. Ya, bukan sahabat Nabi ya. Khalid ibnul Walid seorang sahabat yang panglima perang. Hampir 100 perang. Ya, dipimpin oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menangis sambil mengangkat Al-Qur'an. Ya, beliau pernah menangis sambil mengangkat Al-Quran, lalu beliau mengatakan, "Uzran, kami minta uzur, wahai Al-Quran. Syagolana angkal al-jihad." Ya, kami telah dibuat sibuk dengan berjihad dari dirimu, wahai Al-Quran. Kami tidak sempat baca. Khalid ibnul Walid termasuk sahabat yang tidak hafal Al-Quran dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Kami tidak baca Al-Quran, kami tidak menghafal Al-Quran, tapi uzur beliau adalah berjihad. Para ulama kita di zaman sekarang, mereka angkat HP ini, lalu mereka mengatakan uzran, minta maaf wahai Al-Quran, syagolana angkal jihaz, bukan jihad, tapi jihaz. Jihaz ini, handphone ini telah membuat kami tersibukkan dari dirimu wahai Al-Quran. Subhanallah. Alhamdulillah kalau handphonenya ada aplikasi Al-Quran. Saya sebenarnya ingin periksa handphonenya Pak Bupati. Tapi khawatir kalau di situ ternyata ada 3 Al-Quran, saya jadi malu nanti. Karena di saya cuma ada 1. Ya, di situ mungkin di beliau ada Al-Quran terjemahan Gorontalo, Al-Quran terjemahan Indonesia. Hafizahullah ta'ala. Kita ini tersibukkan sekarang. Jemaah sekalian. Jadi yang ditanyakan ibu tadi, ada yang lebih parah daripada itu. Orang yang sudah tahu baca Al-Quran, tapi coba ingat-ingat ya mas kalian. Coba ingat, saya minta waktu sedikit. Coba ingat-ingat ya mas kalian. Kapan terakhir buka WhatsApp? Mungkin baru beberapa detik yang lalu kita buka WhatsApp terakhir. Ya. Kapan terakhir buka Facebook? Mungkin sambil mendengarkan ceramah para asatidzah, sambutan dari Pak Bupati, kita sambil lihat status orang di Facebook. Tapi coba tanyakan kapan terakhir buka Al-Quran? Ramadan tahun lalu. Mungkin ada orang yang akan menjawab Ramadan tahun lalu. Dia terakhir baca Al-Quran. Subhanallah. Atau mungkin Jumat yang lalu. Karena dia baca surat Al-Kahfi misalnya. Subhanallah. Kita terlalaikan dengan jihaz. Kalau Khalid ibnul Walid, sahabat Nabi, beliau punya uzur di hadapan Allah dengan jihad. Maka Bapak Ibu yang sudah lancar membaca Al-Quran, jangan sampai nanti nikmat Allah ini akan ditanya dan kita tidak bisa menjawab di hadapan Allah SWT. Yang kedua, orang yang sudah mulai belajar, tajwidnya masih belum baik, makhraj hurufnya juga masih belum baik, tidak masalah, terus belajar. Dan jangan jadikan itu alasan untuk tidak belajar atau berhenti. Tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Siapa yang bilang itu? Nabi yang bilang demikian. Orang yang mahir membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bersama dengan para malaikat yang mulia, ya, yang agung, yang banyak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi. Ya, dan orang yang membaca Al-Qur'an, kata Nabi, dan dia yatata'u, terbata-bata membacanya. A'udzubillah, terbata-bata, masih belajar dia. Maka kata Nabi SAW, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Apa pahalanya? Pahala dia terus berusaha membaca, dan pahala 1 huruf yang dia baca dilipat gandakan 10 kebaikan. Subhanallah. Apalagi orang yang baru mau belajar. Ya, alhamdulillah Pak Bupati kita, mudah-mudahan kata Ustaz Yusuf tadi, mudah-mudahan bisa terlaksanakan dan bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma sekadar wacana, pemberitahuan, pembicaraan dan lain-lain, kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud juga, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan betul-betul Allah membantu agar program ini terlaksanakan dengan baik. Kita akan lihat nanti 1-2 bulan ke depan Garut, Gorontalo Utara, Masya Allah, menjadi markasnya Al-Quran. Ya, insya Allah ta'ala. Orang yang baru mau belajar, maka hadis telah disampaikan oleh Ustadz Ishak tadi. Ya, hafizahullah, beliau mengatakan, Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar. Belum bisa saya Ustadz, saya ingin sekali baca Quran, tapi saya belum bisa. Mau belajar saya Ustadz. Nabi katakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang sudah tahu mengajarkannya dan yang mengajarkannya. Terakhir, Bapak Ibu jemaah sekalian, saya juga ingin menutup ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Ya, kalau tadi Ustaz Ishak sudah mengatakan ya, kalau program ini terlaksanakan dengan baik dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan beliau menjadi bupati termulia. Sebagaimana Al-Quran memuliakan Nabi, memuliakan Malaikat Jibril, memuliakan dan seterusnya. Ya, begitu juga Pak siapa tadi Ustaz? Pak Roy, ya, hafizahullah taala, masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Di dalam Al-Quran juga perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa orang yang terlalaikan dari Al-Quran, tidak mau baca, tidak mau mempelajari, apalagi sudah jadi program pemerintah daerah, sudah didukung oleh Pak Bupati, lalu kemudian kita sendiri yang basam bunyi, tidak mau belajar, hati-hati. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengancam orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, memboikot Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang pengaduan Nabi Muhammad kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan kepada Allah, mengadu kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura, ditinggalkan. Kata Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lainnya, ditinggalkan itu tidak mau dipelajari, tidak mau dibaca, sudah tahu membaca tapi tidak mau membaca. Sudah tahu membaca dan dia membaca tapi tidak mau mempelajari isi kandungannya. Sudah tahu isi kandungannya tapi dia tidak amalkan dengan baik. Dia tahu ini haram, ini halal, tapi dia yang haram dia tantang, dia lewati, dan yang halal dia katakan haram justru. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua adalah bagian dari memboikot Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Rasul mengadu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah wahai Nabi Muhammad, kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Kami jadikan musuh bagi setiap nabi dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Subhanallah. Rasul mengadu tentang orang yang meninggalkan Al-Quran. Lalu Allah SWT menghibur Nabi Muhammad. Allah katakan setiap nabi itu ada musuh dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Kata para ulama kita, dikhawatirkan orang yang tidak peduli dengan Al-Quran akan menjadi musuh dari Nabi Muhammad SAW. La haula wala quwata illa billah. Jangankan kita masyarakat biasa, Pak Bupati saja punya kedudukan
kalau tidak perhatikan dengan Al-Quran, lalu kemudian Allah jadikan musuh Nabi Muhammad, siapa yang akan menolong beliau di akhirat? Apalagi cuma kita. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dukung penuh ya program beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan mudah-mudahan yang bertanya tadi dan kita semua mudah-mudahan bisa menjadi ahlul Quran. Wallahu taala alam.